Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Saudara sekalian, kami ucapkan barakallahu lana wa lakum fi hadzal syahr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada kami dan juga kepada antum semuanya di bulan ini, sehingga kita bisa melakukan ketaatan demi ketaatan, melakukan kebajikan demi kebajikan, tentunya demi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Saudara sekalian, kita ketahui bahwasanya di bulan Ramadan ini kita disyariatkan oleh Allah untuk puasa. Kira-kira apa tujuan daripada kita disyariatkan untuk berpuasa ini? Untuk menjawab itu, mari kita renungi ayat-ayat tentang puasa Ramadan yang tertera di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ada 5 ayat yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu ayat nomor 183, 184, 185, 186, dan 187. Di ayat 183 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, ini goalnya. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Bahkan di surat Al-Baqarah ayat 187, ya, Allah mengatakan, namun dengan dhamir yang berbeda, yaitu la'allahum yattaqun, agar mereka manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kita diperintahkan bertakwa? Dan tentunya takwa, kemudian perintah agar kita menjadi orang yang muttaqin, bukan hanya di dalam urusan puasa saja. Kita juga dapati para khotib-khotib Jumat, ketika mereka di mimbar-mimbar, mereka mengatakan, usini wa iyyakum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada diriku sendiri dan juga kepada kalian, wahai jamaah, untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala? Saudara sekalian, banyak sekali tentunya hikmah, banyak sekali tentunya alasan kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Yang pertama, ketika seseorang bertakwa, maka dia akan mendapatkan kebersamaan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membersamai orang-orang yang bertakwa. Jadi ini yang pertama. Agar kita mendapatkan ma'iyatullah khasah, kita mendapatkan kebersamaan khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, ketika seseorang bertakwa, maka Allah akan bukakan kepadanya pintu ilmu, dan Allah akan mudahkan untuknya memahami urusan, memahami ilmu dan lain sebagainya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu, maka Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini yang kedua. Kemudian saudara sekalian, dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi dari masalah kita.
Allah akan memberikan solusi daripada problematika kita. Allah akan mengurai simpul-simpul daripada urusan ataupun masalah hidup kita. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya makhraja, solusi dari segala permasalahannya, solusi dari hal-hal yang membuat dia memutar otak, memeras pikiran. Allah akan berikan solusi jika dia bertakwa. Dan Allah juga mengatakan wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian di antara alasan kenapa kita harus bertakwa, teman-teman sekalian, ketahuilah bahwasanya ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selamatkan dia dari siksa neraka. Allah mengatakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim berada di neraka dalam keadaan berlutut. Masya Allah. Ini yang kita cari-cari. Mendapatkan keselamatan dari azab yang begitu mengerikan. Mendapatkan perlindungan dari Allah. Mendapatkan perlindungan dari Allah terhadap siksa yang begitu mengerikan, yang begitu dahsyat. Kemudian, yang kelima, kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa dan kita harus jadi orang yang muttaqin? Saudara sekalian, ketahuilah, surga yang nikmatnya begitu dahsyat, surga yang luasnya begitu dahsyat, tidaklah disiapkan oleh Allah kecuali untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah mengatakan, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah menyiapkan, kata Allah, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Siapa hamba yang soleh? Orang yang bertakwa. Apa yang telah Allah siapkan? Nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata, yang belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terkhayal oleh angan-angan, yang belum pernah terbetik pada hati sanubari. Secara luas, surga luasnya luar biasa. Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, bersegeralah mendapatkan surga yang lebih luas daripada langit-langit dan bumi-bumi. Untuk siapa, teman-teman sekalian? Allah siapkan untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin. Telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kemudian mungkin yang terakhir, karena tentunya banyak sekali faidah-faidah dan tidak mungkin kita paparkan di kesempatan ini. Yang keenam, teman-teman sekalian, adalah ketika kita bertakwa kepada Allah, sesungguhnya kita sedang berusaha untuk mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi barometer kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu bukan karena paras yang rupawan, jabatan yang strategis, rumah yang luas, kendaraan yang berjejer,
baju yang branded, bukan teman-teman sekalian. Tapi ketika kita memiliki ketakwaan. Nah, ringkasnya, ketakwaan adalah sebab kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Syekh As-Sa'di mengatakan, imtithalul abdi at-taqwa bi rabbih unwanus sa'adati wa alamatul falahi. Ya. Seseorang hamba mempraktekkan ketakwaan kepada Allah, itu adalah tanda kebahagiaannya dan itu adalah alamat daripada keberuntungannya. Ya. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.